Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan David Erikson Simbolon, Safa Mutiah, Elvera Sulistia Arif, Librani Oktaviana Tondang, dan Muhammad Abdurrahman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang perancangan baterai dengan konsep tingkatan energi kuantum. Lithium-ion baterai atau disebut juga baterai Li-ion adalah salah satu jenis baterai yang memiliki sumber arus sekunder dan dapat diisi ulang. Baterai Li-ion mampu menyimpan suatu energi tinggi persatuan volume, di mana energi yang tersimpan berupa energi elektrokimia. Baterai Li-ion mempunyai 4 komponen utama, diantaranya elektrolit, separator, elektroda positif atau katoda, dan elektroda negatif atau anoda, di mana keempat komponen tersebut memiliki fungsi tersendiri pada baterai Li-ion, yaitu elektroda negatif atau anoda berfungsi untuk pengumpul ion litium serta merupakan material aktif. Material yang bisa dipakai sebagai anoda memiliki ciri diantaranya kapasitas energi yang besar, kemampuan dalam menyimpan dan melepas muatan atau ion yang baik, tingkat siklus yang tahan lama, yang terpenting mudah dibuat, aman pada saat pemakaian, dan tidak beracun. Elektroda positif atau katoda berfungsi sebagai pengumpul ion dan material aktif. Material katoda harus memiliki ciri-ciri yang harus dipenuhi. Di antaranya, material tersebut terdiri dari ion yang mudah dalam melakukan reaksi reduksi dan oksidasi, memiliki konduktivitas yang tinggi, serta harga yang murah dan ramah lingkungan. Selanjutnya pada komponen elektrolit yang berfungsi untuk menghantar ion litium dari anoda ke katoda dan dari katoda ke anoda. Karakteristik terpenting pada elektrolit yaitu konduktivitas tidak beracun dan harganya yang murah. Separator berfungsi untuk pemisah untuk mencegah kontak langsung antara anoda dan katoda, di mana pada pori-pori di separator memungkinkan transfer ion litium dengan difusi selama pengisian dan pengosongan. Baterai Li-ion menyimpan energi lebih banyak dengan ukuran yang lebih kecil dan ringan. Li-ion mampu menyimpan 150 Wh di dalam 1 kg baterai. Keuntungan jika menggunakan baterai Li-ion memiliki tingkat self-discharge yang sangat rendah dibandingkan dengan jenis baterai lainnya. Baterai lithium-ion bekerja secara efisien dalam kondisi ekstrim seperti tekanan tinggi dan fluktuasi suhu. Kekurangan baterai Li-ion yaitu pada kapasitas pengisian baterai lithium-ion berkurang seiring waktu karena hilangnya ion litium dalam interfase elektrolit padat dan interfase katoda elektrolit. Jenis baterai ini pertama kali pada tahun 1970 yang diperkenalkan oleh peneliti dari Exxon yang bernama M.S. Whittingham yang melakukan penelitian dengan judul Electrical Energy Storage and Intercalation Chemistry. Beliau menjelaskan mengenai proses interkalasi pada baterai lithium-ion menggunakan titanium sulfide sebagai katoda dan logam litium sebagai anoda. Proses interkalasi adalah proses perpindahan ion litium dari anoda ke katoda dan sebaliknya pada baterai lithium-ion. Pada tahun 1980, logam litium pada anoda diganti dengan material lain, yaitu berupa grafit. Hal ini dilakukan oleh Rachid Yazami dan kawan-kawan. Penggantian material dari logam litium menjadi grafit memberikan pengaruh pada performa lithium-ion battery serta memberikan efek lithium-ion battery sehingga lithium-ion battery bisa diisi ulang. Pada tahun 1981, Bell Laboratories mengembangkan elektroda pada anoda berbasis grafit yang telah dikembangkan sebelumnya. John Gannock dan tim penelitiannya melakukan penelitian dan pengembangan pada katoda. Penelitian-penelitian ini terus dikembangkan pada saat ini untuk meninjau beberapa parameter penting sebelum lithium-ion battery itu sendiri dipasarkan. Parameter-parameter tersebut antara lain material pada elektroda mudah didapat secara komersil, harga yang murah, aman dipakai, memiliki kestabilan dan performa yang tinggi, serta energi yang dihasilkan juga cukup tinggi.
Sesuai dengan komponen penyusunnya, riset material baterai lithium-ion sekunder dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok, yaitu katoda, anoda, elektrolit, dan separator. Baterai Li-ion saat ini menggunakan material LiCOO2 sebagai katoda, grafit sebagai anoda, EMC sebagai elektrolit, dan polipropilen sebagai separator. Mengingat baterai lithium termasuk dalam kategori baterai sekunder, maka baik reaksi reduksi maupun oksidasi terjadi ketika sedang diisi muatan listrik dan ketika dikosongkan. Sebelum digunakan, baterai lithium biasanya terlebih dahulu di charger, yang berarti bahwa aliran elektron dari sumber tegangan mengalir dari katoda ke anoda. Untuk kesetimbangan muatan, ion-ion lithium dari katoda mengalir melalui elektrolit dan separator menuju kutub anoda hingga kondisi ekuilibrium tercapai. Ketika baterai lithium dipakai, kondisi sebaliknya terjadi. Muatan listrik dalam bentuk elektron mengalir dari kutub anoda menuju beban atau ke kutub katoda. Untuk mengimbangi pergerakan ini, ion-ion lithium yang berasal dari kutub anoda mengalir melalui elektrolit dan menembus pori-pori separator menuju kutub katoda. Kejadian ini terus-menerus terjadi hingga seluruh muatan ion di katoda habis atau mengalami kesetimbangan muatan. Setelah baterai kosong atau habis, proses charger kembali dilakukan. Berikut merupakan kekurangan dan kelebihan dari baterai Li-ion. Yang pertama ada kelebihan, yaitu memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi, memiliki laju pengosongan yang rendah, dapat bekerja dengan minimal perawatan, tersedia dalam berbagai macam dan ukuran, dan dapat menghasilkan tegangan sekitar 3,6 volt per sel. Kemudian yang kedua ada kekurangan, yaitu mudah terbakar, relatif kurang kuat dibandingkan baterai isi ulang lainnya, produksi dan pembuatan yang lebih mahal, dan memiliki masa pakai yang terbatas. Dari literatur beberapa jurnal dinyatakan bahwa dalam atom elektron bisa ada di beberapa tingkat energi tertentu, dan jika energi ini tertutup dari luar atau seperti yang kita pelajari dalam kuantum tentang sumur potensial, maka energi akan terus dalam atom tersebut. Dan jika kita membuat hubungan antara atom secara paralel, maka kita mendapatkan beberapa sumur potensial, yang artinya kita mendapatkan beberapa energi juga. Konsepnya kita perlu memperkecil perangkat kita karena kita tidak dapat mengeluarkan energi yang tertutup tadi keluar. Atau kita harus menciptakan perangkat berukuran nano yang berbarengan berada di dalam baterai kuantum yang kita buat. Dengan demikian, kita dapat menempatkan perangkat nano kita di space antara ground state ke eigen state tertentu. Baik, selanjutnya permasalahan pada kuantum baterai ini yang berukuran kecil dan energi pada kuantum baterai tidak dapat keluar atau tidak dipengaruhi oleh energi dari luar atau lingkungan, sehingga sejauh ini teori untuk memanfaatkan energi dari kuantum baterai masih belum bisa dipecahkan. Solusi yang terpikirkan saat ini, kita bisa menganalogikan atom dari bahan yang digunakan sebagai sumur potensial, di mana jika ingin mengeluarkan energi dari sumur potensial, kita dapat memanfaatkan suatu konsep di mana pada batas awal dan akhir sumur potensial bersifat kontinu di titik nol, dan dengan menekankan tingkatan energi dari luar melalui jalur kekontinuan tersebut, dengan demikian energi pada kuantum baterai dapat terhambur keluar. Didapati kesimpulan bahwa studi komputasi komprehensif tentang reaksi perpindahan memungkinkan kita mengidentifikasi faktor termodinamika dan kinetik mendasar yang menentukan pengisian dan pengurangan, di mana reaksi perpindahan atau konversi serta mekanisme penghapusan kompleks lainnya yang melibatkan redistribusi spesies kedua. Untuk reaksi perpindahan dan konversi di mana setidaknya dua spesies adalah konsep. Spesies kedua harus memiliki mobilitas setara atau lebih tinggi daripada lithium, sehingga semacam limiting spesies dan secara langsung menyempurnakan penghapusan lithium. Perilaku ion logam yang tidak dikendalikan secara langsung melalui sarana elektrokimia, di mana jalur reinersionnya diterapkan oleh lanskap energi bebas intrinsik dari senyawa tersebut, dan memiliki bentuk yang akan membuat ion logam kembali ke elektroda yang dibutuhkan selama proses perpindahan.